Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam petunjuknya, tetap dalam ampunannya, sehingga kita pada masa pandemi ini tetap bisa menjalankan ibadah shaum dengan istiqomah dan dengan tetap memakai protokol kesehatan. Selawat dan salam kami aturkan kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada pengikutnya yang pantas untuk menjadi pengikutnya dan yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Anak-anakku semua, kalian sehat semua ya. Semoga kalian tetap sehat, tetap menjalankan puasa Ramadan, dan tetap jangan lupa tetap protokol kesehatan kemana saja. Anak-anakku, ini adalah Ramadan, adalah bulan penuh berkah. Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Maka jangan sampai kamu melupakan, menyia-nyiakan waktu itu, yang mana adalah waktu di mana Allah membuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk ampunan dan untuk pahala. Oleh karena itu anak-anakku, mari kita mengkaji ayat Al-Quran, yaitu sebagai dasar kita melakukan shaum ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anakku, ayat itu tadi adalah menjelaskan, memerintahkan bahwa kita sebagai orang Islam tidaklah melakukan puasa sebagaimana puasa yang dikerjakan oleh orang-orang yang terdahulu. Intinya, puasa itu adalah untuk menuju takwa. La'allakum tattaqun, di situ adalah kita harus meningkatkan ketakwaan kita. Kita harus bisa mewujudkan bagaimana orang yang takwa itu dalam kehidupannya. Jadi selalu berhati-hati, selalu melaksanakan dengan ada dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Pondok Ramadan hari ini kami mengambil tema yaitu Islamic Spiritual Building, adalah pembentukan karakter Islam. Jadi kalau kalian dengan puasa ini, harapan kami karakter kalian semakin baik, semakin meningkat, baik sesuai dengan akhlak yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Anak-anakku yang berbahagia, sekali lagi tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, ibadah puasa kita harus banyak mengandung amalan-amalan. Jadi jangan hanya puasa terus tidur, jangan. Jadi harus banyak amalan ditingkatkan. Yang tadinya nggak pernah murojaahnya ditingkatkan. Habis subuh nggak ngapa-ngapain, harus membaca Quran. Jadi targetkan diri kamu bahwa saya harus meningkatkan bacaan Quran saya. Yang sudah lancar ya harus meningkatkan hafalannya. Yang belum jangan malu, hendaklah terus belajar sehingga dalam momen Ramadan ini kalian dapat amalan yang bagus, yang baik, yang bisa diterima oleh Allah. Anak-anakku semua, Allah Subhanahu wa taala banyak penjelasan dalam Al-Quran, diantaranya ada la'allakum tattaqun, ada la'allakum tuflihun, ada taskurun, ada la'allakum yarsudun, ada la'allakum yattaqun, ya. Yang kami garis bawahi tadi dalam surat Al-Baqarah adalah la'allakum tattaqun, menuju takwa. Jadi intinya kita ini adalah harus meningkatkan ketakwaan kita. Bagaimana hasilnya puasa kita besok ke depan, ketika kita sudah memasuki Lebaran, setelah itu ya Syawal. Nah, ada peningkatan nggak diri kita
pada setelah Ramadan, setelah menjalankan puasa yang mana kita di training 1 bulan penuh itu. Kalau nggak ada harus introspeksi, kenapa saya nggak ada dampak sama sekali dengan puasa kami, puasa kita. Oleh karena itu hati-hati dalam bulan Ramadan ini, karena amalan yang dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan untuk amalan yang baik, katakan amalan yang benar, sedangkan untuk yang maksiat ya dosanya dilipat gandakan. Maka jangan sekali-kali berbuat yang maksiat, harus selalu hati-hati. Anak-anakku yang kami hormati, ibadah puasa itu banyak manfaatnya, banyak faedahnya. Pertama untuk kesehatan, ada faedah untuk fisik dan untuk psikis ya. Jadi yang fisik ya kesehatan kita, tubuh kita ya bisa mencegah dari yang tadinya punya penyakit lambung. Nah, di sini karena diservis perut kita, diajak bertahan tidak makan, maka otomatis lambungnya akan baik, akan lebih steril begitu ya. Jadi untuk kesehatan luas sekali ya. Jadi dapat tidak tubuhnya yang tadinya gemuk, otomatis ya makannya berkurang kan, terus bisa agak kurus seperti itu. Tapi bukan itu tujuan yang pertama. Tujuan pertama adalah untuk la'allakum tattaqun tadi. Itu yang fisik. Kemudian yang psikis ya ibadah puasa juga bisa menanggulangi stres, depresi. Kemudian orang yang suka marah-marah itu di situ ada dampaknya. Orang yang sombong, ke karakter ya, ke akhlak lagi ya. Jadi harus bisa kita kendalikan diri kita. Jadi puasa itu harus beda apanya? Harus ada perbedaan. Tahun kemarin suka marah-marah ya, habis puasa ini nanti harus berubah, gak marah-marah. Jadi harus ada dampak nilai yang positif begitu. Puasa dapat menjadikan pendidikan moral juga, akhlak ya. Jadi akhlak kita itu harus kita tingkatkan, jangan stagnan ya. Jadi harus ditingkatkan dengan banyak mendekatkan diri pada Allah, sehingga iman kita itu semakin tinggi, akan berdampak semakin baik amalan kita, semakin bagus akhlak kita. Itu ciri dari iman. Jadi semakin akhlaknya, moralnya semakin baik, karakternya semakin luhur, semakin banyak disenangi Allah atau orang lain begitu ya. Jadi jangan biasa-biasa seperti dulu ya, tidak ada perubahan. Puasa juga menganjurkan kita untuk berbuat kejujuran. Yang tadinya suka ngabusi sama adiknya, ya kan? Jangan ada lagi itu. Suka bohong sama ibunya, suka membohongi temannya. Nah, setelah puasa nanti nggak boleh, harus ada perubahan. Karena dampak puasa pada karakter itu ya, moral kita harus berubah, akhlak kita harus berubah, nggak boleh suka bohong, harus ditingkatkan kejujurannya ya. Karena jujur itu adalah inna jannah ya, inna sidqi ila jannah. Potongan hadisnya seperti itu. Kejujuran itu menuju kepada surga. Wa inna kadiba, dan sesungguhnya kebohongan itu ilan menuju ke neraka. Nah, kita tinggal pilih yang mana. Kalau kita ingin betul-betul puasa kita berdampak pada akhlak kita, ya harus kita rubah, tidak bohong lagi begitu ya. Jadi harus kita tata akhlak kita ini. Puasa juga mengajarkan kita lebih taat ya. Lebih taat kemana? Taatnya kepada Allah. Itu kalau puasa kita bermakna ya. Tidak hanya sekedar menahan dahaga, lapar, tapi totalitas puasa kita itu. Puasa orang yang beriman itu totalitas, yang menjaga mata, hidung ya, nggak boleh dengarkan hal yang maksiat, menjaga langkah kaki kita, menjaga makanan kita, jangan ada makanan yang masuk ke tubuh kita itu yang haram atau yang tidak halal, jangan sampai. Insya Allah kalau kita menjaga totalitas amalan, makanan, ya namanya total ya semuanya,
insya Allah puasa kita akan menjadikan puasa yang benar-benar diharapkan pada ayat Al-Quran yang saya baca di atas tadi, yaitu la'allakum tattaqun. Gitu ya. Itu harapan semua umat Islam. Dan intinya tidak lupa yaitu empati. Jadi kita itu harus betul-betul punya rasa empati kepada siapapun. Gak hanya saudara kita loh ya. Orang Islam itu harus punya empati kepada siapapun. Kepada katakan tetanggamu yang kamu bukan sama-sama Islam, ya harus punya empati. Jatuh ditolong gitu. Asalkan tidak ke arah yang sama-sama ke adil, ke urusan agama, tidak boleh. Jadi saling berbaik hati, katakan menolong, saling tolong menolong apabila ada tetangga yang membutuhkan, ada teman yang sedang jatuh, katakan jalan kok jatuh, kita tolong. Jadi empati itu apa yang orang lain itu butuh bantuan, kita harus membantu sebisa mungkin. Kalau kalian masih pelajar ya bisanya menolong dengan ya ditolong dengan apa ya, gerakan atau dengan dipinjami apa yang butuh, misalnya buku dan lain sebagainya. Jadi ada rasa empati itu ciri khas orang yang betul-betul imannya kuat ya. Jadi jangan nggak peduli ya. Kita dianjurkan dalam hadis itu sama-sama makhluk aja, katakan binatang ya, itu harus ya kita rawat, katakan binatang yang tidak buas ya, binatang yang memang binatang yang misalnya ayam kalau kita memelihara, itu adalah salah satu contoh dari empati. Jadi jangan berani mati nanti apa ya, jangan ya. Binatang pun makhluk Allah. Jadi harus ada empati terhadap orang lain, terhadap teman, terhadap adik, terhadap sesama ya. Jadi itu. Kemudian puasa itu merupakan salah satu simbol dari keimanan atau ciri keimanan seseorang. Makanya di situ saya tadi mengatakan proses. Ada proses dalam tubuh kita yang mana nanti setelah Syawal kita akan berdampak dalam kehidupan kita juga. Si A itu dulunya malas sholat. Setelah menjalankan puasa 1 bulan penuh, habis Syawal, kok hari-hari biasanya makan bagus ya. Jadi ke masjidnya tidak hanya cukup Ramadan, tapi setiap hari, katakan setiap waktu memperhatikan sholat. Begitu. Jadi dampaknya itu ke kita masing-masing ya, ke akhlak kita, ke keimanan kita, sehingga ibadah kita itu ada dimensi ta'abudi. Ta'abudi itu penghambaan diri kepada Allah betul-betul terwujud begitu. Nggak hanya teori, nggak hanya ritual, katakan semacam mek ngerti tapi nggak dilakukan. Jangan. Jadi kalian sudah banyak materi-materi PAI yang kalian ampuh, lah sedikit kamu amalkan. Katakan apa yang kamu sudah menguasai, amalkan gitu. Tentang sholat terutama, anak SMP itu harus sudah mulai sekarang sholatnya harus jangan dioprak-oprak, katakan punya kesadaran. Kalau main dioprak-oprak gurunya, orang tuanya, itu berarti belum punya kesadaran. Padahal kalian sudah tahu bahwa sholat itu wajib, begitu ya. Jadi proses dimensi ta'abudi itu penting ya, menghambakan diri pada Allah. Segala perbuatan, segala perilaku kita harus kita tujukan kepada Allah ya. Kemudian proses mentransfusikan diri kita kepada Allah, itu juga apapun yang kita lakukan. Jadi apa yang kita kerjakan, kita lakukan harus ingat pada Allah dulu. Makanya harus dimulai dengan basmalah. Hal sekecil apapun, baik kecil maupun besar, harus kita awali dengan menyebut asma Allah. Minimal basmalah. Syukur kalau kamu punya doanya. Pergi ke sekolah ada doanya, pulang juga ada doanya. Seperti itu. Kemudian sesuai tema Ramadan yang ada di banner itu, maka pesannya Biba pada anak-anak semua, tolong ditingkatkan ya, sesuai ayat itu tadi, ditingkatkan. Tujuan kita adalah takwa, lebih amalannya, sholatnya, semuanya ya. Jadi jangan sampai puasa terus nggak sholat, jangan. Kita punya tujuan dalam puasa ini, yaitu la'allakum tattaqun, sehingga nanti kita ada ada hasil dari puasa ini, tidak
ada harga dan lapar, tapi ada hasil pada akhlak kita, pada karakter kita. Nah, sesuai tema itu. Jadi terutama malu ya, malu itu ciri orang beriman itu punya malu, tidak terus di jalan dengan tidak pakai jilbabnya, iya kan? Itu selain malu kepada Allah, kita harus malu dengan orang lain, ya kan? Jadi malu itu merupakan referensi keimanan seseorang. Maka ciri khas orang beriman juga punya rasa malu. Malu dalam hal apa-apa, malu dalam hal apalagi salah dalam perbuatannya itu harus malu pada Allah, malu pada orang yang diajak hubungan, misalnya salah dalam ucap dan sebagainya, segera minta maaf atau segera istighfar. Jadi kita melakukan segala sesuatu intinya harus diniatkan pada Allah, ta'abudinya jangan lupa. Itu yang bisa saya sampaikan anak-anak, sedikit, semoga bermanfaat buat kalian semua, dan betul-betul kalian nanti setelah puasa ini bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.